Suatu senja akan tiba, buka batin dan mata untuk melihatnya. Di bulan ini masih ada yang menggoda, ceritakan ngabuburit bersama. Teman cerita di bulan puasa. Assalamualaikum majikan, di video kali ini kita menggabungkannya ada requestan berita dari kalian semua tentang penemuan kerangka manusia di dekat tempat wisata air terjun Batu Dewa, Palopo, Sulawesi yang membuat geger warga sekitar. Karena kok bisa nih lokasi penemuannya itu ada di dekat tempat wisata alam terbuka. Ya maksudnya kalau udah sampai jadi kerangka begitu kan berarti udah lama nih. Ya kok nggak ada yang ngeh begitu, secara kan tadi itu lokasinya tempat wisata. Makanya ini menjadi sebuah mysterious thing. Sama ada juga nih teman cerita tetap ya yang juga mirip-mirip dengan kejadian ini. Karena terjadinya sama-sama di wilayah Sulawesi dan berhubungan sama ada namanya ayam hutan. Nah jadi simak bahaya seperti biasa ya. Kita mulai dulu di kasus Mr. Things ya, yang pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 kemarin, ada seorang warga Palopo yang bernama Oki bersama seorang temannya itu ceritanya mau on the way ke daerah Toraja. FYI aja, dari Palopo ke Toraja itu sekitar 2 jam berkendara ya majikan ya. Nah, sekitar setengah jam perjalanan nih, di kilometer 35 dari jalan Palopo ke Toraja, mereka sempat berhenti sebentar di daerah Kaleakan namanya buat ya buang air kecil gitu ya, sama istirahat ngerenggangin badan. Tapi ternyata di pemberhentian itu, Oki sama temannya ini melihat ada akses jalan berupa anak tangga dari beton. Jadi ya dia cukup proper ya, menuju ke bawah gitu turun. Yang dilihat-lihat itu tuh semacam kawasan hutan lindung. Nah dari situ keluarlah nih jiwa kepo Oki sama temannya itu, macam mikir di bawah sana tuh ada apa, tembus kemana ya. Soalnya kondisi tangga betonnya itu juga masih bagus. Yang kayaknya itu adalah memang jalan akses alternatif warga sekitar kali. Jadinya dengan random aja nih mereka mulai turun tuh, menuruni anak tangga satu persatu. Setelah kira-kira udah di bawah nih 50 meter dari jalan utama tadi, tiba-tiba ada ayam hutan ngelintas di depan mereka. Sret! Nah melihat itu mereka sepakat buat ngikutin si ayam hutan itu karena menurut mereka ayam hutan itu langka. Yang kali aja nanti bisa dapat ayam hutan yang lebih banyak lagi plus bonus telur-telurnya begitu. Mereka perhatiin tuh jalan dan gerak-gerik si ayam hutannya kemana. Sampai sekitar udah 1 meter nih ngikutin nih, si Oki tau-tau langsung panik sampai bilang, "Kakak, kabur bu, ada tengkorak manusia." Ya karena itu mereka langsung kabur balik ke jalan utama. Dan tadinya mereka udah langsung mau ngelanjutin aja perjalanan ke Toraja. Cuma kok mereka ini terus kepikiran sama hal tadi ya. Maksudnya salah lihat apa enggak sih tadi? Itu beneran tengkorak manusia atau bukan? Dan kalau itu bener tengkorak manusia, terus kita harus ngapain? Ya akhirnya ceritalah mereka nih ke warga daerah sekitar situ yang kebetulan ada lagi melintas. Akhirnya mereka berdua nih bareng sama warga sekitar tadi tuh ngecek lagi ke lokasi, dimana ternyata ayam hutan yang tadi di awal mereka incar masih di tempat yang sama, bahkan kali itu lagi nyeker-nyeker tepat di tanah yang terdapat kerangka manusia nyembul keluar tuh yang kelihatan sama Oki. Ya sama warga langsung digali lebih dalam lagi kan untuk melihat ini tuh kerangka apa, dan bener aja terdapat beberapa tulang-tulang termasuk tengkorak manusia tadi. Tapi makin digali-gali lagi nih, makin banyak tulang yang ditemukan. Merasa janggal karena daerah itu adalah bukan daerah kuburan, kenapa ada tengkorak manusia gitu? Mereka lapor ke polisi. Singkat cerita, besok siangnya tanggal 10 Februari, Polres Palopo itu langsung menuju ke TKP untuk segera melakukan evakuasi dan olah TKP. Dari identifikasi awal menyebutkan kalau kerangka itu tuh ditemukan dalam keadaan berbaring menghadap ke atas. Ada tengkorak kepala juga yang memang ditemukan berjarak sekitar 70 cm dari tulang paha korban. Dan jika dilihat dari sisa-sisa rambut ya, yang rambutnya itu panjang, berwarna agak keunguan gitu kayak rambut macam habis dicat, diduga tulang-tulang itu tuh berjenis kelamin perempuan. Selain itu juga katanya terdapat pakaian sama celana legging yang melilit dan terikat di sekitar mulut tengkorak. Jadi kain itu belum terkikis alami, apalagi ini bahannya legging, yang diduga itu dibuat kayak semacam nyumpel mulut, gengs. Nah, tim evakuasi ini tuh segera menyimpan temuan tersebut dalam 3 kantong plastik besar yang terpisah. 1 kantong ini berisi tengkorak doang, 1 kantong berisi sisa-sisa kerangka tubuh lainnya, dan 1 kantong berisi tadi tuh celana legging sama pakaian korban yang memang sudah lapuk. Namun sayangnya, tim evakuasi ini belum bisa menemukan kerangka dari kaki, gengs. Tapi ya pada akhirnya semua temuan kerangka tadi itu langsung dibawa ke RSUD Saweri Gading Kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sambil nunggu pemeriksaan forensik nih, pihak kepolisian itu tuh menghimbau warga kalau misalkan ada yang ngerasa kehilangan anggota keluarganya, harap segera lapor ke Polres Palopo untuk dapat melakukan pengecekan bersama dari tengkorak tadi. Ya maksudnya kan apakah kerangka yang ditemukan itu
itu adalah keluarga mereka yang hilang. Yang kemudian ada nih memang datang seseorang yang bilang kalau dia itu adalah anggota keluarga dari seseorang bernama Feni Ere. Dan ternyata memang Feni Ere ini udah masuk ke dalam list daftar orang hilang sejak Januari 2024, gengs. Jadi udah dilaporin hilangnya itu setahun yang lalu. Dan pas polisi pertama kali menunjukkan kerangka temuan yang tadi tuh, keluarga dari Feni Ere ini entah apa ya, mungkin punya ikatan batin namanya keluarga. Kerangka itu tuh seolah berbicara ke keluarganya semacam kayak, ini benar aku Feni. Ditambah lagi memang setelah melihat susunan rangka gigi, warna rambut pirangnya tadi agak-agak keunguan, merek celana legging yang digunakan buat nyekap mulut tadi, sama baju yang digunakan itu, ya keluarga makin yakin kalau kerangka tersebut adalah kerangka dari Feni Ere yang mereka cari-cari. Namun walaupun keluarga udah yakin nih, tapi Polres Palopo itu tentunya masih menunggu hasil DNA biar lebih valid ya. Sampai 10 hari kemudian ternyata hasil DNA-nya ini masih belum keluar juga. Tapi kemudian setelah melakukan diskusi panjang antara pihak kepolisian dan keluarga, walaupun di sini hasil tes DNA-nya belum keluar, cuma kan memang dirasa banyak kecocokan tuh antara penemuan kerangka tadi dengan ciri-cirinya Feni. Akhirnya sisa kerangka tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak di kampung halamannya Feni itu di Pantilang, Kecamatan Bestam Utara, Kabupaten Luwu pada hari Sabtu 22 Februari 2025. Nah sekarang kita masuk dulu ke background Feni Ere ya. Jadi dikatakan Feni ini adalah merupakan wanita yang cantik kelahiran 20 Februari 1997. Semasa hidupnya, Feni ini dikenal sebagai sosok yang ramah, bersahabat, dan punya banyak teman. Sehari-harinya dia bekerja sebagai sales konsultan di salah satu showroom mobil di wilayah Sanggar Raut Palopo. Dia juga bahkan sering tuh posting promo-promo dan kegiatan kerjanya di akun Instagramnya @ferry_Honda. Yang setelah penemuan kerangka tersebut, akun Instagram Feni ini langsung dipenuhi dengan ucapan bela sungkawa dari banyak netizen. Dan juga banyak komentar dengan tagar Justice for Feni yang dibuat untuk menunjukkan kalau warga Palopo ya, terutama keluarganya Feni nih, meminta kasus ini tuh diusut tuntas. Nah, Feni sendiri tuh bisa dibilang ada perempuan mandiri yang udah cukup settle. Dia udah punya mobil sendiri, udah punya rumah juga yang ditempati sendirian di Jalan Pengosipin, Kota Palopo. Sementara keluarganya tadi itu tinggal di Kabupaten Luwu Utara. Nah, menurut ceritanya ayahnya Ferry yang bernama Pak Parman, setahun yang lalu nih, tepatnya di hari Rabu 24 Januari 2024, Feni sama ayahnya itu masih berkabar, guys. Dimana Feni mengabari kalau di hari Rabu itu, dia katanya baru mau balik dari luar kota habis ada kerjaan. Baliknya ini ke rumahnya sendiri tadi yang ada di Palopo ya. Nah, di situ ayahnya sempat minta tolong ke Feni. Dimana kalau udah sampai Palopo nih, tolong mampirin buat lihat sawah milik ayahnya di daerah sana. Jadi kayak ditengokin aja lah. Ya sama Feni dijawab, ya oke ya, nanti kalau pulang diliatin. Tapi sampai sore hari, Feni ini ternyata belum ngasih laporan soal kondisi sawahnya tuh bagaimana, jadi lewat atau enggak, jadi lihat atau enggak. Makanya si ayahnya ini tuh menanyakan lagi dong, kayak, nak udah sempet lihat sawahnya atau belum? Dan Feni di situ bilang, astaga, Feni lupa ya, besok pagi Feni cek ya. Oke deh tuh. Tapi ternyata besoknya, hari Kamis ya, Feni tetap nggak ada kabar lagi, gengs. Cuma di situ si ayahnya sih nggak mikir aneh-aneh juga. Mikirnya ya, mungkin Feni lagi sibuk kali nggak sempat. Besoknya lagi nih, di hari Jumat nih, ayah itu tahu-tahu dapat miss call berkali-kali dari adiknya Feni. Ternyata adiknya itu mengabarkan kalau katanya orang kantornya Feni itu pada nanyain, kok ini Feni nggak masuk selama 3 hari? Kemana? Nah di situ si ayahnya ini langsung feeling nggak enak. Karena kan hari Rabu itu Feni masih berkabar ya, bilangnya pergi dinas keluar kota karena ada kerjaan dari kantor. Lah kok orang kantornya ini bilang si Feni nggak masuk kerja udah 3 hari. Akhirnya besok Sabtunya nih pagi-pagi, ayah itu mencoba datang ke rumahnya Feni yang ada di Palopo. Tapi pas datang kelihatan kosong rumahnya, diketok-ketok juga nggak ada yang bukain pintu, pintunya terkunci. Sementara Feni nih nggak bisa dihubungin. Karena feelingnya udah tambah nggak enak, si ayah pun coba memanjat atau nyongkel ventilasi yang ada di atas jendela yang posisinya memang agak lebar. Dari situ si ayahnya jadinya manjat gitu masuk rumah. Yang ternyata pas sampai dalam rumah, itu ditemukan ada bercak darah berceceran di mana-mana yang menuju ke arah kamar Feni. Dan bener aja di dalam kamar, itu darah lebih banyak berceceran, bahkan sampai nyiprat ke lampu tempat tidur, ke korden gitu ya. Jadi kayak kemana-mana. Dan anehnya, spray sama selimut di kasur itu juga nggak ada. Jadi kayak kasurnya posisinya udah kasur polosan doang. Selain itu, di sofa nih juga terlihat ada sepasang sepatunya Feni dengan bercak darah juga. Masalahnya, keluarga ini sebenarnya tahu kalau sepatu itu tuh udah lama dibuang sama Feni karena udah rusak, jadi nggak mungkin Feni pakai. Lah kok tau sepatu itu ada lagi tergeletak di atas sofa, seolah-olah yang ada yang naruh di situ. Siap? Ya karena di sini Feni nggak bisa dihubungin. Jadi ayah yang panik itu mencoba ngedatengin beberapa rumah sakit terdekat di daerah sana ya untuk nyari tahu. Kali-kali Feni ini dirawat di salah satu rumah sakit itu. Tapi setelah udah keliling-keliling ke beberapa rumah sakit, nggak ada tuh pasien yang bernama Feni Ere. Sampai akhirnya di hari itu juga ya, abis udah keliling rumah sakit, ayah melaporkan Feni ini sebagai orang hilang ke kepolisian. Tapi selama setahun nih, Feni tidak kunjung ditemukan sampai
kejadian penemuan kerangka tadi. Jadi di sini cukup lama ya dari tadi awalnya pelaporan orang hilang dengan adanya bercak darah di rumah yang suspicious banget gitu, sampai penemuan kerangka. Itu pun yang nemuin kerangka Oki sama temennya. Ya karena berita ini ramai, biasalah netizen jadi kayak mempertanyakan kinerja polisi, apalagi kan isu-isu oknum-oknum polisi di sini lagi marak gitu ya. Nah makanya polisi Palopo pun mengatakan kalau laporan dari keluarga Feni setahun yang lalu itu sebenarnya sudah diterima dan ditangani oleh pihak kepolisian sana dengan menerbitkan STPL atau surat tanda penerimaan laporan. Dan pelaporan itu juga langsung ditindaklanjuti dengan ngelakuin publikasi pencarian orang hilang melalui media sosial. Tapi memang pada saat itu pencariannya belum membuahkan hasil. Yang mana berarti pelakunya ini selama setahun masih bebas, geng. Sampai sekarang juga belum ditemukan siapa pelakunya. Tapi kita balik lagi ke kronologi kejadian ya, untuk mencari tahu nih apakah ada clue pelakunya si ini atau si itu. Pokoknya sebulan setelah tadi Feni dilaporkan menghilang pada 2 Februari 2024, ayahnya Feni ini tuh sempat telepon pacarnya si Feni yang bernama Adit. Dimana ayahnya nanya kayak, "Dit, itu mobil Innova punya kamu yang dititip ke Feni mau diambil atau enggak?" Soalnya sampai sekarang nih Feni belum ketemu, jadi mobilnya nganggur aja tuh. Yang mana katanya si Adit ini memang sempat titipin mobil di rumah keluarganya Feni karena ya mereka udah kenal. Dan sebelumnya si Adit juga udah ditanyain perihal Feni ya, dia bilangnya mah nggak tahu Feni kemana, jadi kayak nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Namun anehnya Adit ini nggak berani datang sendiri pas ngambil mobilnya itu. Dia datang bareng kenalannya yang seorang anggota polisi juga. Di situ Adit nih nggak banyak omong. Dia cuma ngambil kunci dan bawa mobilnya aja. Setelah itu pun dia juga nggak pernah ngontak-ngontak keluarganya Feni sama sekali. Jadi nggak ada tuh yang namanya basa-basi sedikit pun nanyain gimana kabarnya Feni, udah ketemu atau belum, atau ada kabar apa gitu. Enggak, gengs. Padahal ini pacar loh. Kekasihnya hilang kok nggak nanya-nanya sama sekali. Ya menurut keluarga itu cukup aneh. Cuma ya itu hanya semacam asumsi aja ya. Nah hingga beberapa bulan kemudian pada 27 Mei 2024 diketahui aplikasi WhatsApp milik Feni ini sempat online karena Feni ini sempat live chat atau keluar dari grup keluarga. Nah pas tahu berarti ini Feni sempat online ya, keluarga itu langsung menghubungi nomornya dong dan sempat nyambung tapi nggak pernah diangkat. Dan nggak lama kemudian tahu-tahu nomornya nggak aktif. Nah di sini juga keluarga nggak tahu ya pada saat itu yang live chat itu beneran Feninya masih hidup atau orang lain yang memegang handphonenya Feni. 2 bulan kemudian ada petunjuk lain nih. Jadi Feni sendiri itu kan sebenarnya punya mobil ya, tadi kita udah bilang ya, dia punya mobil sendiri itu Honda Brio berwarna hitam yang memang dari awal dinyatakan hilang bersamaan dengan hilangnya Feni, jadi dikiranya dibawa. Nah tapi tiba-tiba mobil itu ditemukan di daerah Makassar, gengs. Jauh banget itu tahu-tahu di Makassar. Dan ditemunya juga janggal karena ada security perumahan yang melihat mobil itu tuh terparkir di sebuah rumah kosong selama 2 bulan. Jadi dilihat, loh ini kok ada rumah kosong tapi ada mobil parkir. Dan nggak pergi-pergi, itu mobil di situ terus selama 2 bulan. Namun si Satom ini mengaku kalau dia nggak ngeliat orang yang waktu itu bawa mobil ini siapa dan ninggalin di situ. Sampai akhirnya udah lebih dari 10 saksi yang dimintai keterangan nih sama polisi, termasuk ya keluarga dan teman-teman terdekatnya Feni. Nah ada satu temannya Feni nih bernama Monik yang menyebutkan kalau Adit itu adalah pacaran toksik bagi Feni. Kenapa Monik bisa bilang begitu? Karena kebetulan katanya Feni memang sering curhat ke Monik perihal kalau Adit ini sering kasar. Dan Monik sendiri kayak udah sempat bilang, udahlah putusin aja. Cuma ya nggak pernah kejadian. Maksudnya ujung-ujungnya Feni tetap masih pacaran sama Adit. Tapi dari ceritanya Monik ini kan menggambarkan kalau Adit ini berarti orangnya kasar ya. Nah jadi banyak yang berasumsi apakah jangan-jangan Adit ini pelakunya gitu. Karena kan sebagian besar dari kasus-kasus seperti ini ujung-ujungnya orang terdekat yang ya bukan nggak mungkin pacar sendiri, itu bukan hal yang baru. Namun ya belum bisa dibuktikan ya. Karena kasus ini juga masih baru, masih dalam penyelidikan, di mana pelakunya juga belum diketahui siapa. Masih dugaan-dugaan dan asumsi aja. Jadi kita doakan semoga cepat terungkap. Namun yang di-highlight dalam kasus ini tuh ya orang-orang banyak yang berkomentar. Pada bingung aja kok bisa lokasi penemuan kerangka tadi di dekat air terjun tempat wisata alam terbuka. Namun selama ini nggak ada orang yang sampai udah jadi kerangka begitu loh maksudnya. Kayak janggal aja gitu sampai kebetulan tadi Oki lewat dan ngeliat. Ya Allahualam ya, sekali lagi kita doakan aja untuk almarhumah Feni dan semoga pokoknya ini kasusnya cepat selesai. Nah ngomong-ngomong ayam hutan, ternyata dalam beberapa kepercayaan tradisional tuh ayam hutan memang dianggap sebagai perantara yang menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi, termasuk misteri kematian, yang nggak jarang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Seperti di teman cerita kali ini yang dialami oleh Eci, sekeluarganya juga tuh yang mengalami sebuah kejadian menyeramkan sehabis memakan daging dari ayam hutan.
Jadi Eci sendiri ini tinggalnya sama tuh di Sulawesi Selatan. Dan keluarganya juga orang asli sana. Yang sangat masih memegang kepercayaan dari zaman leluhur tuh yang disebut Aluk Todolo. Kalau di sana katanya bilangnya begitu ya. Yang salah satunya adalah masih merawat anggota keluarga yang sudah meninggal di rumah selayaknya orang hidup. Sebutan untuk hal ini katanya Tomakula. Karena maksudnya orang yang sudah meninggal di sini itu masih dianggap rohnya ini masih ada di dunia. Belum benar-benar pergi gitu ya, walaupun tubuhnya sudah tidak berfungsi karena kan sudah dinyatakan meninggal. Namun karena tadi rohnya tuh belum benar-benar pergi, jadinya tubuhnya masih dirawat macam dianggap orang sakit aja. Alias ya udah tidur di kamarnya seperti biasa, dikasih makan juga tiap hari, pagi, sore, dan dimandikan juga gengs dengan cara ya dilap-lap atau seka-seka. Persis kayak ngerawat misalkan orang tua yang istilahnya mungkin udah nggak bisa ngapa-ngapain di kasur doang. Tapi ya kalau dalam kasus ini sebenarnya orang tersebut ya sudah meninggal. Kalau kalian nanya, loh apa nggak membusuk jasadnya gitu? Jawabannya memang karena diformalin dulu gengs, jadinya tidak membusuk. Dan memang itu sudah merupakan tradisi dari Tomakula itu. Namun disclaimer sebelumnya, jujur nih, kita sendiri sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang kebudayaan dari Toraja ini ya, dan hanya membaca penjelasan dari cerita yang dikirim sama Eci aja. Jadi misalkan kalau Babu ini ada salah-salah tafsir ngomongnya gitu ya, istilah atau semacamnya, mohon dikoreksi aja majikannya di kolom bawah ya. Ya pokoknya biasanya kalau ada sebuah keluarga melakukan Tomakula ini tuh, atau masih merawat anggota keluarga yang sudah meninggal, itu adalah bentuk cinta yang mungkin keluarga masih ingin bersama atau memang ada urusan yang belum bisa diselesaikan dan sebagainya. Sampai nanti keluarga ini siap untuk melepas secara penuh dengan proses yang disebut tomate. Dimana kalau proses tomate itu barulah proses pemakaman yang mengibaratkan melepas rohnya ke surga. Namun proses pemakaman itu sendiri tuh ada beberapa ritualnya gengs, yang salah satunya menyembeli atau mengkurbankan kerbau. Nah untuk jumlah kerbonya sendiri itu bervariasi yang menunjukkan semacam skala sosial. Istilahnya kalau pakai hemat gitu, yang paling rakyat, yang paling bawah itu mengkurbankan 2 kerbau campur 16 ekor bebong. Terus kalau kelas yang menengah gitu 8 ekor kerbau sama 50 ekor bebong. Nah tapi kalau yang paling tinggi atau bangsawan itu pokoknya mulai dari 12 sampai 24 kerbau. Atau kalau mau punya banyak duit sultan 100 kerbau juga bisa. Cuma kita balik lagi, kalau yang paling bawah tadi tuh yang paling rakyat istilahnya, maaf kata ya, itu kan 2 kerbau juga sama plus tadi 16 bebong. Lah mahal banget itu duit yang harus keluar ya. Ini udah minimal banget gitu loh, jatuhnya kelas yang paling awal banget gitu, kayak rakyat ya, itu semahal itu. Jadi ya kalau proses penguburan di tradisi keluarganya Eca tuh pastinya membutuhkan banyak uang. Makanya banyak keluarga yang mungkin kalau misalkan ada anggotanya yang meninggal itu nggak langsung dikuburkan, atau yang memilih melewati proses Tomakula tadi dulu, yang salah satunya untuk ya mengumpulkan uang terlebih dahulu buat proses ritual tomate tadi, gengs. Termasuk kisahnya Eca ini. Dimana waktu itu yang meninggal adalah sang nenek dari Mangge atau ayahnya Eca, nyebutnya Mangge. Karena keluarga tentunya ingin memberikan yang terbaik lah kepada nenek sebagai bentuk kasih sayang. Jadi mereka ingin mengadakan proses tomate tadi tuh dengan mengorbankan 2 ekor kerbau sama 16 bebong. Makanya tadi nenek masih dirawat dulu di rumah atau disebutnya Tomakula. Sembari pihak keluarga ini nabung. Ya sebenarnya bisa-bisa aja nih kalau misalkan ada seseorang itu langsung mau dikubur tanpa melakukan ritual pengorbanan kerbau tadi. Tapi di sini istilahnya berarti jatuhnya palungan, di mana prosesnya tidak ada pengorbanan hewan seperti kerbau ataupun bebong, melainkan hanya menggunakan alat palung yang biasa buat apa sih, tempat makan kerbau sama bebong tuh. Jadi palungnya itu diketok-ketok gitu loh gengs, namanya palungan makannya. Namun memang biasanya proses tersebut itu diperuntukkan untuk keluarga yang istilahnya apa ya, bener-bener nggak punya uang sama sekali, jadi kehidupannya juga susah. Ya bayangin aja tadi kan kita yang paling bawah tuh minimal 2 kerbau sama 16 bebong itu bisa keluar berapa puluh juta. Tapi ya balik lagi, karena gimana pun juga kan keluarganya Eca ini pengen memberikan penghormatan terakhir untuk neneknya, jadi kayak semacam tradisi, ya udah nabung aja dulu. Sampai hampir kira-kira 1 tahun 2 bulanan lah ya, nenek ini masih berada di rumah. Yang hari-harinya si Eca mengaku biasa aja. Maksudnya dia juga nggak ketakutan misal ada seseorang meninggal tuh di dalam rumah gitu, karena memang sudah tradisi, dan tetangga-tetangga lain juga melakukan rata-rata hal yang sama juga. Nggak pernah ada terjadi hal-hal yang aneh sebelumnya. Sampai suatu hari, Mangge nih atau ayah itu membawa ayam hutan hasil tangkapannya katanya. Jadi waktu itu di daerahnya Eca, beberapa warga ini lagi melakukan proses ritual manenek namanya. Ini banyak banget istilahnya ya. Manenek itu adalah ritual adat Toraja yang dilakukan untuk mengganti pakaian dari jenazah leluhur, yang mana ritual itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada orang yang sudah meninggal. Ya balik lagi, di Toraja sana kan banyak yang meninggal tuh diformalin ya. Jadi walaupun sudah di dalam peti, dikubur gitu, ya bentukannya masih tetap utuh. Dan proses manenek sendiri itu biasanya dilakukan 3 tahun sekali
sekali katanya. Ya anyway, waktu proses itu, tiba-tiba tuh ada satu ayam hutan yang datang dan ngerecokin proses pergantian baju di salah satu jenazah ya. Tapi di sini jenazahnya itu adalah orang lain gitu, jadi nggak ada kerabat sama ayah juga sebenarnya. Ya namanya binatang macam kucing aja gitu kan, kadang suka emang random datang gitu kan, apalagi tidur-tiduran, buang air segala macam. Sama nih kayak si ayam hutan ini datang-datang, mohon maaf ini ya, kita ngomong gimana ya, buang air besar di tengah-tengah proses ritual tersebut. Ayam kan suka ceprit-ceprit kemana-mana abisnya. Nah, sama keluarga lagi melakukan ritual manennya tadi, ya diusir dengan cara ditangkap dan mau dibuang balik lagi ke hutan dekat sana. Nah, kebetulan pas lagi jalan mau buang ayam itu, pas-pasan sama Mangge nih, atau ayahnya Eci. Karena tahu ayam itu mau dilepas ke hutan, si ayahnya Eci bilang kayak, lah mendingan buat saya aja gitu, buat dimakan. Karena ayam hutan itu tuh susah ditangkap dan susah ditemukan. Udah gitu katanya rasa dagingnya memang lebih manis, cuman ya mohon maaf, kita baru jujur. Kita jujur nih baru dengar yang namanya ada ayam hutan. Abisnya pas kita cari tahu gambarnya lah, bentukannya mah kayak ayam pada umumnya ya, kenapa disebutnya ayam hutan begitu? Apa maksudnya ini karena ayam liar atau bagaimana? Kalau majikan ada yang paham boleh komen-komen di bawah ya. Yang jelas pulang-pulang si Mage bawa itu si ayam hutan kan satu ekor gede. Ya keluarga di rumah termasuk Eci nggak tahu nih maksud Cikal bakal cerita ayam hutan itu tadi tuh bagaimana. Si ayah ini belum cerita soalnya, cuma bilang ini dapat ayam hutan begitu doang. Waktu itu Eci sendiri mah udah gede ya, udah kelas 2 SMA. Di rumah juga banyak orang, ada kakak, adik, tante segala macam yang katanya kalau dijabarin satu-satu ntar lu pusing, Van. Intinya di rumahnya dia banyak orang lah isinya. Yang singkat cerita, itu ayam dimasak sama Indo atau ibu sebutannya ya. Jadi Mangge itu ayah dan Indo itu ibu. Ini beneran ada banyak banget istilah baru nih ceritanya Eca. Lu satu-satu Cok kalau ngasih istilah ke kita, udah toh otak kita suka lupa gitu kan kebolak-balik. Ya pokoknya kalau ada salah-salah ngomong minta maaf ya majikannya, salahin aja no si Eca. Udah nih itu ayam dibakar kayak biasa aja sama Indo. Indo tuh ibu ya, nggak neko-neko gitu, maksudnya nggak tahu-tahu dibuat ayam bumbu apa gitu, enggak. Cuma ayam bakar aja diungkep gitu karena tadi dibilang dagingnya memang udah manis kalau ayam hutan itu. Kayak kita gitu manis. Tapi kita cuma dibakar. Dan seperti tadi udah dibilang, kalau nenek dalam proses tomakula atau yang masih dirawat di dalam rumah itu tetap masih dikasih makan seperti biasa. Ya mana makanannya juga sama kayak anggota keluarga lainnya makan, bukan kayak tahu-tahu sesajen itu beda, enggak. Piring gitu ada nasinya, ada potongan ayam juga sama sayur kangkung. Pokoknya ya keluarga makan itu, nenek juga makan itu. Lalu piringnya diletakkan di meja gitu yang ada di sebelah ranjangnya nenek kan. Ya persis bener-bener kayak ngerawat orang lagi sakit gimana sih, makanan diantarin ke kamar, diletakkan di samping gitu biar gampang dijangkau. Cuma di sini mungkin dipercaya makannya tuh secara gaib gitu, sari-sarinya diambil atau gimana ya. Kalau dilihat dah akan tetap utuh-utuh aja. Pokoknya selama setahun lebih tuh hari-harinya begitu dah. Tapi pas semua keluarga lagi makan di meja makan ya dengan lahap gitu, karena kata Ece emang makanan Indo ini enak banget hari itu. Tiba-tiba terdengar ada suara piring pecah tuh dari kamar nenek. Prang! Yang pas dilihat ke sana ternyata ya itu tadi tuh piring yang berisi asi, ayam sama kangkung yang ditaruh di samping meja. Loh kok bisa jatuh dan pecah? Itu piring aja kan, piring beling berat, berisi makanan juga tambah berat. Nggak mungkin dong ketiup angin begitu dikira piring plastik. Nah awalnya keluarga mengira mungkin tadi ada tikus lewat kali ya, kedorong atau gimana. Jadi ya udahlah dibersihin dia pokoknya dan sampai diganti dengan yang baru. Hingga malam tiba nih, Eca merasa perutnya sakit banget. Pas dia mau ke kamar mandi, ternyata seluruh keluarganya itu juga lagi pada ngantri di depan kamar mandi karena semuanya sama-sama merasakan sakit perut. Bener-bener melilit rasanya gitu sampai keringet dingin. Wih, pada ribut tuh, pada berebut kamar mandi kan mau duluan, terus gedor-gedor suruh yang di dalam cepetan keluar gantian. Nah lagi heboh begitu ya, tiba-tiba nih ada salah satu saudaranya Ece yang tinggal di situ juga teriak dan nunjuk gitu loh. Yang pas semua lihat ke arah tunjukannya, ternyata itu adalah nenek yang lagi jalan sendiri keluar rumah, geng. Nenek yang kondisinya udah jadi jenazah, udah diformalin tuh jalan sendiri. Semua pada kaget lah. Tapi di satu sisi mereka pada nggak tahan dengan perut mereka. Jadi sampai mohon maaf nih ya, ada nggak bisa nahan juga pada akhirnya. Ya udah keluar di situ. Dan setelah kekeosan ini, semua orang langsung manggil Mage kan, dengan mau ngaporin nenek tadi tuh jalan sendirian hilang keluar dari kamarnya. Tapi ternyata di kamar tuh posisinya Mage tengkurap macam kayak ayam gitu guys, dan memang mengeluarkan suara ayam juga. Cuma posisinya ya masih banyak tuh hampir semua orang yang perutnya masih merasa terlilit tuh, termasuk si Eci. Jadi nggak fokus nih antara rasa sakit sama mau nyari nenek dan kehebohan itu. Ya karena orang yang tinggal di rumah itu kan banyak ya, pada chaos, pada ribut tuh. Jadi ada beberapa tetangga kiri kanan yang datang ngecek ada apa sih ribut-ribut. Sampai beberapa orang akhirnya pingsan juga, saking lemas dan nahan perutnya itu sakit banget. Ya pokoknya waktu itu Eci udah lemes banget dan rasanya udah nggak tahan, dia diinfus tuh di rumah sakit. Jadi dia nggak begitu tahu keadaan di rumah ini seperti apa. Singkat cerita, pada dibawalah ke rumah sakit tuh dan mereka didiagnosa keracunan makanan memang. Baru setelahnya dia diceritakan kalau warga ini menemukan
Jasad nenek itu ternyata ada di daerah pemakaman sana, gengs. Jadi tergeletak aja udah gitu. Cuma memang tidak ada yang melihat kalau nenek ini katanya jalan sendiri gitu ya, kecuali keluarga tadi di rumah yang pada nungguin di depan kamar mandi. Ya hal itu aja udah membuat warga geger ya pastinya. Ditambah lagi kondisi Mage nih yang tahu-tahu berlaku seperti ayam. Yang ternyata sewaktu hampir semua anggota keluarga dilarikan ke rumah sakit, ketua adat sana tuh sempat ngecek kondisi Mage di rumah. Yang dikatakan kalau ternyata ayam hutan ditangkap sama Mage itu adalah peliharaan sosok Batitong sebutannya. Batitong itu semacam hantu di tanah Toraja sana, guys. Nah, karena ayam peliharaannya Batitong itu diambil dan dibunuh terus dimakan, sosok Batitong itu tentunya marah dan memasukkan roh ayamnya itu ke dalam tubuh ayah sebagai gantinya, yang membuat si ayah ini mau dijadiin peliharaannya, dijadiin ayamnya dia. Cuma untungnya kepala suku yang ada di wilayahnya Ece ini cukup sakti, jadi hal tersebut bisa langsung dibantu lah diatasi, di mana keadaan ayah bisa kembali membaik. Karena kebetulan di sini katanya juga belum 24 jam ya, jadi bisa langsung dibantu tuh dikeluarkan lagi roh ayam tersebut sama si ketua adat. Karena katanya kalau udah lewat dari 24 jam bisa lain ceritanya, udah susah karena semacam udah melekat nih, dan bisa-bisa si Mage ini jadi peliharaannya Batitong itu gantiin ayam. Nah, sementara masalah ayah ini udah diatasi dan anggota keluarga juga udah dapat penanganan medis dengan cepat, warga sana kan masih dikejutkan dengan jenazah nenek dong. Ya lagi-lagi menurut ketua adat, nenek itu katanya sebenarnya segera ingin dimakamkan aja, walaupun hanya dengan proses palungan, alias tanpa proses pengorbanan kerbau tadi yang udah kita jelasin di awal. Karena nenek ini tidak ingin menyusahkan anak cucunya. Perihal ayah tuh sampai ngambil ayam hutan dikarenakan itu kan buat berhemat juga gitu loh, demi menabung untuk biaya tomatenya nenek. Tapi berujung keluarga jadi kena bala karena nggak tahu ternyata memang ayam hutannya itu seharusnya tidak dikonsumsi, perkara peliharanya Batitong tadi tuh. Ya karena dari awal munculnya aja sebenarnya udah penuh pertanda ya. Datang kan tiba-tiba di acara sama nenek, yang ternyata Mangge ini juga nggak tahu. Taunya kan pas-pasan aja tuh waktu si orang dari Manen itu mau buang ayam ke hutan. Makanya dikira daripada dibuang begitu kan mending diambil aja gitu, lumayan buat konsumsi. Ya singkat cerita akhirnya seluruh keluarga ini pulih dan mereka sepakat untuk mengadakan ritual dengan cara palungan seperti permintaan nenek ya. Ya karena kalau memang mau nunggu sampai bisa kurban 2 kerbau sama 16 bebong gitu kira-kira butuh waktu setahun lagi lah. Jadi ya udah, walaupun dengan berat hati nih dan mungkin ya ada perasaan bersalah atau sedih ya sebagai anak, atau maksudnya Mangge nih tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Akhirnya Mangge melepas nenek dengan penuh tangisan saat acara palungan berlangsung tanpa adanya hewan yang dikurbankan. Namun setelahnya Mangge ini cerita kalau dia sempat didatangi sama nenek, atau berarti ya ibunya Mangge ya. Dimana Mangge ini bermimpi didatengin, melihat nih ibunya atau nenek tuh sudah bahagia, mukanya bersinar, tersenyum dalam mimpinya itu. Dan hal itulah yang akhirnya membuat Mangge ini merasa lega. Itu majikan cerita mengenai ayam hutan yang ternyata kehadiran itu menandakan sebuah pertanda. Dimana di kasus pertama itu menunjukkan adanya kerangka dari Feni Ere. Tapi kalau di teman cerita ini yang sama-sama dari Sulawesi ya, ayam hutannya juga ada mistis-mistis tuh jatuhnya. Apa jangan-jangan ayam hutan itu macam kayak hewan sakral kali di sana ya? Apa bagaimana? Berarti rasa-rasa ayam hati-hati tuh, jangan sembarangan ngambil ayam di hutan gitu terus ntar dijadiin lauk, ntar repot. Ya udah majikan, makasih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Semoga puasanya lancar terus. Nanti sahur juga bangun gitu, jangan ketiduran lu. Makanya kalau habis buka puasa taraweh nonton video kita tuh sekalian ambil buat sahur. Ya, semoga berkah ya. Terima kasih majikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku.